Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi informasi teman-teman. Di sini ada kabar gembira ya untuk tenaga honorer di kategori ini ya. Jadi tidak semua tenaga honorer yang nantinya dapat bantuan langsung ya ke rekening 300 sampai dengan 500.000 per bulan. Nah, ini tentunya ada kabar baiknya ya bagi teman-teman yang nantinya mendapatkan bantuan ya, yang mana nanti untuk bantuannya itu nanti akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing, jadi tidak melalui transfer daerah ya. Nanti kita akan bahas tenaga honorer dengan syarat yang seperti apa. Nah, di sini teman-teman selain tenaga honorer teman-teman, untuk tunjangan profesi guru di sini nanti itu juga ada informasi ya teman-teman, yang mana memang diagendakan untuk tahun anggaran 2025 ini yang semula ya. Jadi untuk format pembayarannya itu dibayarkan melalui transfer daerah, yang mana nanti di tahun 2025 ini akan direncanakan ya, akan nanti direalisasikan bahwa nanti penerimaan ya, penerimaan tunjangan profesi guru itu nanti akan langsung masuk ke rekening masing-masing, jadi tidak melalui transfer daerah ya, dengan tujuan tentunya biar lebih cepat dan efisien ya, jadi tidak melalui transfer daerah. Nah, selain itu teman-teman, di sini nanti kita juga akan membahas ya mengenai perhatian khusus kepada honorer ya, kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi kalau yang sudah dapat tunjangan sertifikasi kan kita sudah paham ya. Jadi baik itu misalkan ASN, non ASN yang sudah sertifikasi. Nah, di sini nanti ada perhatian khusus bagi teman-teman yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Nah, saat ini Kemendikbudristek tengah menyusun skema bantuan langsung ini ya. Nah, dengan besaran berapa? 300 sampai dengan 500.000 per bulan teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman itu aturannya seperti apa. Apakah di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada bantuan untuk tenaga honorer atau belum? Nah, terus nanti kita cek ya untuk tahun lalu syarat-syaratnya seperti apa, terus besarannya berapa. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk tenaga honorer yang nanti masuk kategori teman-teman ya, yang dapat bantuan langsung ke rekening ya, sekitar 300 sampai 500.000 per bulan. Nah, ini seperti yang sudah tak sepil di atas tadi ya, bahwa untuk tunjangan profesi guru ya, ini nanti akan di 2025 ya, nanti akan diusahakan bahwa nanti tidak melalui transfer daerah lagi ya, jadi langsung masuk ke rekening masing-masing gitu ya. Jadi prosesnya tentunya lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kedua kita akan membahas ini tadi ya, terkait dengan tunjangan untuk yang non ASN ya, yang belum sertifikasi, yang mana nanti akan mendapatkan bantuan ya 300 sampai dengan 500. Nah, tentunya yang pertama teman-teman, di sini sudah ada siaran pers ya. Nah, siaran pers dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 49. Nah, di sini terkait dengan percepatan kebijakan kesejahteraan guru ya, transfer tunjangan profesi guru dan juga bantuan untuk guru honorer teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita juga akan membahas bagaimana sih juknisnya ya. Jadi juknisnya ini kita cek untuk tahun 2023 ya. Kalau di sini kalau kita bahas kan metodenya. Jadi metode transfernya kalau dulu itu melalui daerah teman-teman ya. Jadi di tahun sebelumnya itu kan transfer daerah, baru ditransfer ke rekening masing-masing. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, di sini adalah percepatan skema pembayarannya ya. Nah, di sini ada melalui transfer, yang mana nanti langsung masuk ke rekening masing-masing. Nah, sebenarnya untuk yang guru ya, guru non ASN itu sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah mendapatkan namanya bantuan insentif teman-teman ya. Ini yang dari Kemendikbud ya, dulu dari Kemendikbudristek. Nah, ini juga ada yang dari MA teman-teman ya, dari madrasah
Ya, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya itu ada. Ini misalkan yang terbaru ya untuk tahun anggaran 2024, ini untuk yang di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama, itu juga sudah ada tunjangan insentif ya untuk guru non ASN. Nah, nanti kita akan cek berapa sih sebenarnya besarannya, terus syarat-syaratnya apa. Ya, jadi selain di sini kalau kita garis bawahi ya, jadi yang menjadi titik poinnya adalah percepatan untuk transfernya atau untuk pencairannya, ya itu ya. Nah, kita cek dulu yang pertama, kita lihat dulu dari sini ya. Nah, jadi ada siaran pers mengenai percepatan transfer TPG dan bantuan untuk guru. Mungkin bagi teman-teman yang belum membaca atau belum tahu, teman-teman bisa cek saja ya di seperti biasa ya di masdiwkdr.com. Ya. Oke, yang pertama di sini di Jakarta 4 Februari 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendidasmen Pak Abdul Mukti dalam rapat kerja bersama Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI di Jakarta Senin 3 tempat menegaskan langkah-langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme. Jadi ini ya, yang perlu kita garis bawahi adalah mekanisme baru ya dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Ini ya. Nah, pemerintah saat ini tengah menyusun skema transfer langsung. Ya, jadi tidak melalui daerah, di mana tunjangan profesi ini akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara. Ya, jadi ini ya, jadi yang dibahas itu adalah skemanya. Mungkin yang kemarin ada kenaikan gaji, ada kenaikan tunjangan. Nah, sebenarnya nih kalau kita lihat ternyata yang menjadi fokusnya itu adalah skema transfernya. Nah, langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu. Nih, kami sedang dalam proses untuk tunjangan guru ini dibayarkan langsung melalui rekening para guru. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui. Sekarang tinggal verifikasi datanya. Nah, ini yang titik poinnya untuk yang non ASN belum bersertifikasi ya. Selain memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Saat ini Kemdikdasmen tengah menyusun skema bantuan langsung dengan besaran antara 300 hingga 500 per bulan bagi guru honorer. Nah, nanti kita akan cek juknisnya teman-teman ya. Nah, ini kalau saat ini kan belum ada juknis terbaru ya mengenai insentif tenaga honorer ya. Nanti kita cek-cek yang sini ya. Jadi syaratnya apa, terus besarannya berapa di setiap jenjang berbeda. Termasuk nanti kita juga akan cek yang di sini teman-teman. Ini untuk yang dari naungan Kemdikbudristek ya. Ini 2024 saya belum nemu ya. Ini adanya di 2023. Nanti kita akan cek untuk aturannya, besarannya itu seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, di sini di tanggal 6 Februari nanti kami akan melakukan verifikasi dan validasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk transfer langsung pada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai aspirasi tenaga pendidik khususnya guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap tunjangan profesi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan guru serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Itu teman-teman ya. Itu informasi mengenai transfer langsung ya mengenai tunjangan profesi guru ataupun bantuan untuk tenaga honorer yang mana nanti mendapatkan bantuan langsung sekitar 300 sampai dengan 500. Oke, sekarang kita akan cek untuk yang pertama, ini yang aturan masih di tahun lalu teman-teman ya. Ini mengenai penyaluran bantuan insentif. Yang mana di sini untuk non ASN ya, baik itu di PAUD ya, di Didasmen ya, Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kita langsung fokus saja teman-teman ya. Jadi untuk fokusnya, nah kita akan fokus di bagian sini saja teman-teman ya, mengenai syarat-syaratnya. Yang pertama adalah penerima bantuannya, ini sudah jelas ya. Nah, mungkin nanti yang belum tahu juknisnya ya, seperti biasa ya, teman-teman bisa cek aja di masdiwkdr.com. Di sini kita sudah ada juknisnya. Nah, oke, yang pertama kita cek dulu ya. Di sini jadi bantuan ini diberikan kepada guru ya, baik itu KB, TPA, terus TK ya, pendidikan dasar, ada SD, SMP, pendidikan menengah, ada SMA, SMK, dan juga pendidikan khusus. Nah, di sini untuk pendidikan ya itu harus minimal memenuhi persyaratan. Yang pertama ada ijazah SMA, SMK, dan selain sebagainya teman-teman ya. Ini untuk syarat-syarat nanti teman-teman bisa cek di sini. Nah, kita akan fokus teman-teman untuk
per bulannya itu berapa sih sebenarnya untuk besarannya? Ya, sebenarnya kan untuk besarannya ini untuk yang tingkat KB atau TPA ya betul. Ini sebesar 200.000 per bulan. Ya, jadi sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada ya. Nah, berikutnya untuk 300.000 ya, ini per bulan untuk di jenjang TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga untuk pendidikan khusus. Ya, jadi memang untuk insentif guru itu memang sudah ada. Cuma ini nanti metodenya teman-teman ya. Jadi untuk metodenya itu yang diganti ya. Jadi yang kemarin nanti ditransfer daerah, nanti ditransfer secara langsung, jadi masuk ke rekening pribadi itu ya. Jadi tidak melalui transfer daerah lagi, itu ya. Terus berikutnya teman-teman, kalau kita lihat di sini verifikasi data ya. Jadi Puslabdik ya, melalui Puslabdik, melalui Dinas Pendidikan masih tetap ya. Terus untuk penyaluran ya, jadi tata kelola penyaluran dananya. Nah, ini kalau kita lihat ini masih panjang ya. Jadi untuk proses pencairan nanti direncanakan teman-teman. Ini ya untuk tata kelola penyalurannya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa dicek. Ini masih panjang ya. Jadi ini nanti akan dipangkas sehingga untuk penyalurannya bagi tenaga-tenaga honorer memang mendapatkan insentif ya atau bantuan, itu nanti bisa langsung ke rekeningnya. Gitu ya. Terus untuk yang madrasah teman-teman, baik yang dari RA, terus mungkin MI, MTS dan lain sebagainya. Nanti mungkin panduannya teman-teman bisa cek di sini ya, di Juknis pemberian tunjangan insentif guru honorer tahun 2024 untuk RA dan madrasah. Nah, kalau kita lihat untuk syarat-syaratnya di sini juga tentunya juga dibahas teman-teman ya. Nanti kita akan tunggu untuk Juknis terbarunya di tahun 2025 ini nanti akan seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kriterianya ya, sasaran ganti kriterianya adalah berstatus guru RA madrasah, yang jelas bukan ASN. Terus ini kriteria yang bisa mendapatkan. Terus berikutnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya untuk nominalnya. Jadi untuk nominal bantuan insentif guru ya atau bantuannya ini untuk yang di besaran insentif adalah 250.000 per bulan disalurkan dalam 2 tahapan pada setiap semester. Terus setiap guru yang memenuhi persyaratan ini akan mendapatkan tunjangan insentif 250.000 per bulan sesuai dengan anggaran tersedia di tahun anggaran berjalan meskipun mengajar pada 2 RA dan madrasah atau lebih. Nah, ini jadi kalau untuk yang di madrasah itu besarnya cuma 250.000 teman-teman ya. Tapi kalau untuk yang di di Kemendikbudristek teman-teman atau di Kemendikdasmen itu ini dibedakan ya. Jadi ada yang dapat 200.000, ada dapat yang 300.000. Itu teman-teman ya. Jadi informasi mengenai metode transfernya ya. Kalau kita lihat memang untuk insentif bantuan guru itu memang sudah ada ya di tahun-tahun sebelumnya, cuma di sini nanti yang digencarkan adalah metode transfernya sehingga proses pencairan baik itu tunjangan profesi ya ataupun untuk insentif guru non ASN itu lebih cepat diterima. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.